Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanaul Hamidah dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1B Stika Utama Abdiusada Tulungagung. Di sini saya akan melaksanakan penyuluhan. Tujuan dari penyuluhan kesehatan yaitu untuk mencapai hidup sehat dengan cara mempengaruhi perilaku masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok, dengan menyampaikan pesan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang gangguan reproduksi pada wanita usia subur. Setiap bulan secara periodik seorang wanita normal mengalami menstruasi. Di dalam menstruasi terkadang disertai nyeri haid. Dahulu wanita yang menderita nyeri haid hanya bisa menyembunyikan rasa sakitnya tanpa mengetahui apa yang harus dilakukannya dan kemana ia harus mengadu. Keadaan itu diperburuk oleh orang di sekitar mereka yang menganggap bahwa nyeri haid adalah rasa sakit yang dibuat-buat. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa wanita yang menderita nyeri haid hanyalah wanita yang mencari perhatian. Anggapan seperti ini sudah mulai hilang beberapa tahun yang lalu. Sekarang baru diketahui bahwa nyeri haid adalah kondisi medis yang nyata yang diderita wanita. Oleh karena itu, saya akan melakukan penyuluhan terhadap wanita usia subur mengenai gangguan reproduksi yang pernah dialaminya agar mereka mengetahui gangguan-gangguan reproduksi serta dapat mengantisipasi apabila terjadi gangguan-gangguan reproduksi. Yang pertama, pengertian wanita usia subur. Wanita usia subur adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi pada wanita. Yang pertama, fase menstruasi atau pendarahan, yaitu fase keluarnya darah haid. Ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung sampai hari kelima dari siklus menstruasi. Peristiwa berikut terjadi selama fase haid, yaitu hormon progesteron turun drastis, lapisan rahim luruh dan keluar dalam bentuk darah menstruasi. Darah yang keluar sekitar 10-80 ml. Pada fase menstruasi ini mungkin mengalami nyeri. Nyeri ini disebabkan oleh kontraksi rahim dan otot-otot perut untuk mengusir darah haid. Yang kedua, fase folikuler. Disebut fase folikuler karena kelenjar pituitari atau hipofisis melepaskan hormon yang disebut FSH. Hormon inilah yang merangsang folikel dalam ovarium untuk tumbuh menjadi dewasa atau matang. Fase ini juga dimulai dari hari pertama menstruasi, tetapi berlangsung sampai hari ke-13 dari siklus menstruasi. Peristiwa berikut terjadi selama fase ini, yaitu kelenjar hipofisis di otak mengeluarkan hormon FSH yang merangsang sel-sel telur dalam ovarium untuk tumbuh. Salah satu sel telur mulai masak di dalam struktur yang disebut folikel atau kantung. Dibutuhkan 13 hari bagi sel telur untuk mencapai kematangan. Ketika sel telur matang, folikel mengeluarkan hormon yang merangsang rahim untuk membentuk lapisan pembuluh darah dan jaringan lunak yang baru disebut endometrium. Inilah merupakan langkah untuk pemulihan dari fase menstruasi yang pertama. Selain itu, hormon estrogen dan testosteron mulai meningkat selama fase ini. Hal ini akan memberikan dorongan energi dan meningkatkan mood wanita. Yang ketiga, fase ovulasi. Ovulasi adalah puncak dari semua kerja keras tubuh selama fase menstruasi sebelumnya. Atas perintah otak melalui produksi hormon LH, sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari folikel di ovarium ke saluran tuba falopi dan akan bertahan selama 12-24 jam. Hal ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus sel telur yang dilepaskan tersapu ke tuba falopi oleh silia fibria. Fibria adalah struktur berbentuk seperti jari-jari yang terletak di ujung tuba falopi dekat dengan ovarium. Sedangkan silia merupakan rambut getar yang halus berfungsi untuk mengantarkan sel telur menuju rahim. Pada fase ini, produksi hormon estrogen dan testosteron mencapai puncaknya, sehingga meningkatkan efek dari fase folikuler. Yang keempat, fase luteal. Disebut fase luteal karena fase menstruasi ini terbentuk korpus luteum, yaitu bekas folikel setelah ditinggal sel telur. Korpus luteum menghasilkan hormon progesteron.
Fase luteal adalah fase menstruasi yang terakhir. Fase luteal dimulai pada hari ke-15 dan berlangsung sampai akhir siklus menstruasi. Berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam fase luteal, yaitu sel telur yang dilepaskan selama fase ovulasi akan tetap berada di tuba falopis selama 24 jam. Jika sel sperma tidak membuahi sel telur dalam waktu tersebut, sel telur akan hancur. Hormon progesteron yang membuat rahim mempertahankan endometrium akan habis pada akhir siklus menstruasi. Hal ini menyebabkan dimulainya kembali fase siklus menstruasi berikutnya. Pada fase luteal, produksi hormon estrogen dan testosteron akan menurun, dan sebagai gantinya tubuh mulai memproduksi progesteron. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah kesuburan pada wanita. Menurut Dasan 2008, beberapa hal yang dapat mengganggu kesuburan seorang wanita yaitu 1. Siklus menstruasi yang tidak teratur atau terlambat. Siklus menstruasi yang tidak teratur bisa disebabkan karena adanya gangguan kista ovarium atau penyakit lainnya, kondisi stres, kecapean, serta terganggunya keseimbangan hormon. Yang kedua, polycystic ovary syndrome atau PCOS. PCOS merupakan gangguan di mana folikel atau kantung sel telur tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak terjadi ovulasi. Wanita yang mengalami PCOS menjadi tidak subur, karena tidak ada sel telur yang matang, sehingga tidak akan terjadi pembuahan. Gejala yang timbul dari PCOS biasanya adalah siklus haid yang tidak teratur. Yang ketiga, rokok. Merokok tidak hanya akan mengganggu kesehatan, namun juga dapat menghambat dan menimbulkan masalah pada kesuburan. Dalam asap rokok terdapat lebih dari 4.000 zat racun seperti karbon monoksida, nitrogen, oksida, sianida, amonia, asetilen, benzaldehid, metanol, nikotin, dan lain sebagainya. Pada wanita, merokok dapat menyebabkan penurunan produksi sel telur sehingga dapat mengganggu kesuburan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berbagai penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, sindrom ovarium polikistik. Sindrom ovarium polikistik atau PCOS adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang cukup sering menyebabkan masalah kesuburan. Penyakit ini sering ditemukan pada wanita usia subur. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan pada ovarium atau kelenjar adrenal, sehingga hormon androgen atau hormon seks laki-laki berjumlah lebih banyak dari kadar normalnya di dalam tubuh wanita. Penyakit ini rentan terjadi pada wanita yang memiliki kelainan hormon dan diabetes. Yang kedua, miom. Penyakit pada sistem reproduksi wanita lainnya adalah fibroid rahim atau miom. Miom merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Faktor yang dapat meningkatkan resiko wanita untuk terkena penyakit ini yaitu gangguan hormonal atau perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron, dan faktor genetik atau keturunan. Yang ketiga, kanker pada sistem reproduksi wanita. Kanker yang menyerang organ reproduksi wanita disebut juga kanker ginekologis. Beberapa jenis kanker yang termasuk dalam kelompok kanker ginekologis adalah kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium, kanker vagina, dan kanker vulva. Yang keempat, endometriosis. Endometriosis terjadi ketika lapisan jaringan di rahim tumbuh di organ atau bagian tubuh lain, misalnya di ovarium, saluran cerna, atau kandung kemih. Yang kelima, radang panggul. Penyakit radang panggul disebabkan oleh infeksi yang menimbulkan peradangan pada organ reproduksi wanita. Penyakit ini biasanya terjadi akibat masuknya bakteri dari vagina ke panggul, lalu menimbulkan peradangan di daerah tersebut. Penyakit radang panggul ini juga bisa disebabkan oleh infeksi menular seksual seperti gonore. Yang keenam, interstisial sistitis. Penyakit lain yang bisa menyerang organ reproduksi wanita adalah interstisial sistitis. Kondisi ini terjadi ketika kandung kemih atau daerah sekitar panggul mengalami nyeri kronis, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan reproduksi wanita. Yang pertama, bersihkan organ intim dengan benar. Cara membersihkan vagina yang benar adalah dengan membasuhnya dari depan ke belakang.
terutama setelah buang air kecil dan besar. Jika dibersihkan dengan tidak tepat, kuman dari anus bisa terbawa menuju vagina. Hal ini bisa menimbulkan infeksi pada vagina. Selain itu, disarankan untuk tidak menggunakan sabun khusus kewanitaan yang mengandung alkohol, pewangi, atau antiseptik. Sabun jenis tersebut dapat menyebabkan iritasi dan membunuh bakteri normal di vagina. Yang kedua, konsumsi makanan sehat. Konsumsilah makanan sehat dan bergizi seimbang agar tubuh mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan organ reproduksi. Beberapa asupan nutrisi yang penting bagi kesehatan reproduksi wanita adalah protein, lemak sehat, antioksidan, serat, serta vitamin dan mineral seperti selenium, folat, zat besi, dan zinc. Nutrisi-nutrisi tersebut dapat diperoleh dari buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, susu, telur, daging, dan ikan. Yang ketiga, kelola stres. Stres berlebihan dapat berdampak pada depresi, gangguan cemas, hingga gangguan kesuburan. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi stres agar tidak berdampak lebih lanjut pada kesehatan reproduksi. Jika sering merasa stres, coba lakukan relaksasi atau hal-hal yang membuat senang, misalnya jalan-jalan, olahraga, atau mencoba pijatan atau yoga. Yang keempat, jaga berat badan. Jaga agar berat badan tetap ideal atau sesuai dengan indeks massa tubuh. Berat badan berlebih atau justru terlalu rendah dapat mengganggu ovulasi dan produksi hormon yang mengatur kesuburan seorang wanita. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan reproduksi pada wanita usia subur. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.